Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah orang-orang yang luar biasa? Karena begini, tidak banyak orang ya, jika kita sudah tahu begitu ya, bahwa penyiksaan dan kematian itu menunggu kita, dan kita akan masuk di dalam kota tertentu begitu, dan kita tetap pergi. Kalau kita ditanya misalnya, jika Bapak Ibu tahu bahwa penyiksaan dan kematian menunggu Bapak Ibu Saudara begitu ya. Jika Anda memasuki kota tertentu, apakah Bapak Ibu Saudara masih akan pergi? Secara umum jawabannya tidak. Ya, tentu saja tidak. Kalau bisa justru kita akan menghindari tempat itu dengan berbagai cara. Tetapi sebagaimana yang terjadi hari ini, seperti contohnya di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, Yesus pergi ke Yerusalem. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi di sana? Ya, Yesus sangat tahu. Bahkan dia memberitahukan bahwa waktu dia ke Yerusalem, dia akan menderita. Ya. Dan dia tidak menghindarinya, saudara, tetapi dia justru tetap akan pergi ke sana. Dan dia tahu bahwa dia akan menderita, dia akan dihakimi dengan tidak adil, dia akan diolok-olok, disesah, bahkan akan disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian juga ketika Bapak Ibu Saudara hari ini memilih menjadi anak Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ketika Bapak Ibu memilih menjadi anak Tuhan berarti sudah siap menderita. Sudah siap teraniaya. Sudah siap disalah mengerti, disalah pahami, diolok. Mungkin juga Bapak Ibu sudah siap untuk disesah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan pemilihan Tuhan, saya yakin dan percaya
kita tidak akan memilih jalan ini. Wong kalau bisa hal-hal kayak gitu kita hindari, bukan begitu? Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa kalau sampai hari ini ya boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang orang pada umumnya tidak akan memilih jalan ini. Tetapi sekali lagi anugerah Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dari sini kita menemukan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Sehingga apapun yang terjadi di depan, kita tetap percaya selama Tuhan beserta dengan kita, kita gak perlu takut. Pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku akan menderita, sekalipun aku akan disesat, sekalipun aku akan diolok, disalah mengerti, disalah pahami, mungkin ditolak keluarga, mungkin ditolak oleh lingkungan, bahkan ditolak di tempat pekerjaan karena saya seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Yesus tahu dia jalani. Yesus tahu dan dia tetap memilih jalan itu. Apa yang mendorong Yesus untuk melakukannya? Ya tentu karena cintanya. Cinta untuk menolong kita. Cinta untuk mengangkat kita supaya kita tidak binasa. Supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Yesus lakukan semua ini karena cintanya. Kalau Yesus sudah melakukannya karena cintanya, bagaimana kita merespon cinta Tuhan? Apakah kita akan lari dari kenyataan ini? Di sini kita melihat bagaimana Yesus menghadapi setiap permasalahan. Dia tidak lari. Dia tidak meninggalkan dan dia memilih jalan yang lain. Tidak, saudara. Dia memilih jalan yang memang harus dijalaninya sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini mengingatkan kita ketika kita menjadi anak Tuhan. Apapun tantangannya hari ini, apapun pergumulannya, tetaplah engkau menjadi anak Tuhan karena engkau anak yang dipilih olehnya. Entah pasangan hidup yang tidak seiman, entah lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif karena engkau adalah orang percaya, tetaplah pertahankan iman di sana. Jangan gadaikan iman kita atau tinggalkan iman kita karena desakan, penderitaan atau apapun yang engkau alami hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, saudara, tentunya hal ini mengingatkan kita kembali bahwa ada harga yang akan kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Tetapi percayalah, harga yang kita bayar ini jauh lebih tinggi kemuliaan yang akan kita nikmati nantinya. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Hadapi setiap tantangan pergumulan jika hal itu dikehendaki oleh Allah, sehingga hidup kita boleh sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi perenungan kita yang pertama. Sudah siapkah saudara ketika mengikut Tuhan dengan membayar harga? Hal apakah yang bisa membuat kita undur, meninggalkan ataupun lari dari panggilan kita dalam mengikut Dia? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Menjadi murid Tuhan, siap menghadapi penderitaan. Walau tak harus menderita, tapi ketika hal itu terjadi kita akan siap untuk menanggungnya. Bersyukur kalau anugerah Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jadi ketika saudara memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, saudara sudah siap menghadapi segala sesuatunya. Tetapi percayalah, ada topangan, ada anugerah dari Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau hari ini mungkin di tengah pekerjaan, karena kita percaya pada Tuhan, harus mengalami hal-hal yang mungkin tidak pada umumnya terjadi. Tetaplah sabar, kuatkan teguhkan imanmu. Mungkin ketika kita di lingkungan, ada orang-orang yang tidak menyenangi karena iman kita kepada Tuhan. Tetaplah menjadi berkat di sana. Kemanapun Tuhan utus, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, percayalah, tidak ada yang kebetulan.
Tetaplah menyinari karena kita adalah terang. Tetaplah menggarami karena kita adalah garam yang memberi rasa, memberi pengaruh. Penderitaan tidak menghalangi kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan, masalah kehidupan tidak menghalangi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan kiranya setiap kita sudah tahu akan hal ini, sehingga kita tidak perlu heran, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan dan percayalah, anugerah Tuhan akan menopang dan memampukan kita menjalani sebagaimana Yesus menjalaninya dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan dan menolong kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau memberi yang terbaik. Kami mau berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan, para misionaris, para hamba Tuhan, orang-orang yang hari ini menghadapi penderitaan karena iman mereka di dalam Engkau. Kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh tetap melihat kemuliaan-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu, di tengah pergumulan juga yang Tuhan izinkan, mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan kami akan Engkau. Kiranya juga Tuhan semakin teguhkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami menjalani kehidupan ini, terlebih ketika kami memilih untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong kami berdoa dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh tetap setia di dalam segala sesuatu, di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.